Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Beriman yang terkasih, umatku yang ada di himpunan Paroki Santo Antonius de Padua kali, umat Allah yang ada di dalam gereja ini, Patriarkat Santa Monica, pengurus wilayah rohani dan petugas-petugas khususnya dan petugas-petugas istimewa yang ada di paroki ini, tim liturgi, tim komsos, tim gugus tugas serta beberapa umat yang hadir, dan mudah-mudahan umat Allah yang lain biarpun pada melampu berupaya mengikuti misa ini secara live streaming lewat kemampuan yang ada pada keluarga Anda. Hari ini, hari Minggu biasa ke-16, kita diajak untuk menyadari sungguh persekutuan kita yang dibentuk dalam prinsip gembala dan domba. Yesus sang gembala utama dan kita semua adalah domba-domba. Sang gembala utama yang memelihara kita dengan pekerjaan dan ajaran yang konsisten, karena Yesus mengajarkan sekaligus melakukan apa yang diajarkan, dan salah satu spirit yang ada padanya, dia selalu tergerak hati oleh belas kasihan manakala kita datang kepadanya. Maka implikasinya adalah kalau kita menjadi pengikut Yesus, maka hidup kita senantiasa hendaknya tergerak hati oleh belas kasihan, yang dalam bahasa kita diharapkan semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Sebagaimana dipesankan pada bacaan pertama tadi, mari kita membangun persekutuan yang damai, bukan perpecahan. Dan kalau persekutuan yang damai, kita pasti semakin hari semakin membangun hidup bersaudara. Dan bacaan kedua tadi, kita diharapkan membangun persekutuan kita secara nyata lewat persekutuan sakramental, persekutuan eklesial, maupun persekutuan kemanusiaan yang diharapkan diliputi damai dan sejahtera. Sehingga biarpun hari ini kita cuma terbatas hadir dalam gereja ini, tetapi ikatan iman kita pada Yesus sang gembala utama kita membuat kita tidak berjauhan, tetapi kita semakin hari semakin disadarkan bahwa kita benar-benar bersaudara dalam Kristus, sehingga ajaran Kristuslah yang memotivasi kita untuk semakin hidup dalam cinta kasih yang membawa damai. Dan apapun yang kita upayakan senantiasa kita bukan berpikir hanya untuk diri sendiri, tapi kita berpikir untuk kesenangan dan kemaslahatan banyak orang, banyak kita. Sehingga misalnya sekarang ini kita dituntut untuk melaksanakan praktek PPKM secara ketat dan serius, itu bukan kita lihat bukan beban, tapi sebagai alat bantu bagi kita untuk kita mengamankan diri kita sendiri, mengamankan keluarga kita, agar kita tidak membawa pembawa virus bagi orang lain, sehingga suasana sehat sejahtera bukan sebuah teori, tapi suasana sehat sejahtera adalah sebuah gaya hidup yang membuat kita memang benar-benar menjadi pembawa keamanan dan kenyamanan bagi banyak orang. Dan Yesus mengajarkan kita untuk hidup demikian, sambil kita tetap disadarkan bahwa biarpun kita sibuk, biarpun kita banyak kerja, seperti yang dibuat oleh Yesus, dia selalu menyediakan waktu untuk hidup hening. Karena itu dia ketika para murid melapor tentang apa yang mereka ajarkan dan kerjakan, dia bilang, mari kita pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah sejenak. Tempat sunyi untuk beristirahat dalam gereja menjadi sebuah tempat refleksi, tempat introspeksi, sehingga hendaklah kita jangan cuma ribut dan sibuk dengan perkara-perkara pikiran, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara ekonomi, tapi hendaknya kita juga menyediakan waktu untuk hening supaya boleh refleksi dan introspeksi, agar boleh ada energi suci, energi murni untuk kita semakin kuat dalam berbagai macam karya kehidupan setiap hari. Maka sangat indah dalam gereja kita, bukan cuma gereja yang ribut dan hura-hura, bukan cuma gereja yang haleluya dan mengedepankan glamoritas, tapi gereja kita adalah juga gereja yang hening, gereja yang punya kesempatan bermeditasi dan kontemplasi untuk melihat sungguh dalam ketajaman hati nurani dan kedalaman jiwa sejauh mana aktivitas kita sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan dan membawa dampak perkembangan bagi umat Allah dan bagi kita sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan Yesus bilang, mari kita pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak.
Karena itu besok nyana ada kerja bakti. Karena di samping pandemi kita diharapkan berefleksi. Apakah saya dengan saya berkorban, saya punya iman makin tumbuh dan berkembang, saya punya persaudaraan makin mengkilat, dan saya punya karya-karya bermanfaat untuk orang lain. Kita refleksi sesaat supaya kita sungguh-sungguh menjadi kuat bahwa pengorbanan saya tidak sia-sia, karena saya berkorban bukan untuk diri saya, tapi saya berkorban untuk datangnya kemajuan bagi banyak orang. Kalau itu semakin menggembirakan saya, maka itulah wujud perkembangan kepribadian kita yang semakin beriman dan semakin bermartabat di hadapan Tuhan. Kita belajar dari Yesus yang berperilaku demikian. Dia datang supaya semua orang hidup, dan hidup bahkan dalam segala kelimpahannya. Maka dari itu Yesus menyebut diri sebagai gembala utama, di mana prinsip penggembalaan kita harus bersumber dan bersandar kepada kekuatan kasih-Nya, supaya dimanapun kita berada, kita selalu tergerak hati oleh belas kasihan untuk menyebarluaskan damai, persaudaraan yang mendatangkan kerjasama yang juga saling memajukan. Tuhan menjaga seluruh kinerja kehidupan dan persekutuan kita semua. Amin.